Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Sabtu malam hari ini, tanggal 11 Mei 2024. Besok hari Minggu kita sama-sama datang kepada Yesus. Setiap kita harus datang kepada Tuhan. Itu beribadah kepada Tuhan itu mutlak. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 23-25, kamu harus beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita mau mencari Tuhan. Saya katakan harus, karena masalahnya kita diciptakan sama Tuhan. Sesuatu yang diciptakan sama Tuhan, semua yang diciptakan tunduk kepada penciptanya. Seperti kalau Bapak Ibu kerja di suatu perusahaan, harus setia sama perusahaan. Gak etis saudara kalau mendapat gaji dari perusahaan tapi tidak setia, mengkhianati, tidak boleh saudara. Itu tidak benar. Demikian kita, mau kita benar, harus kita menyembah Tuhan dan kita beribadah kepada Tuhan dan cinta Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 16 ayat 22 dikatakan terkutuk kepada orang yang tidak mencintai Tuhan. Tapi bagi orang yang mencintai Tuhan, 1 Korintus 8 ayat 3, itu dikenal sama Elohim, dikenal sama Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan melanjutkan firman Tuhan Injil Yohanes pasal yang pertama. Sesuai dengan janji saya kemarin ya, saya akan lanjutkan untuk penjelasan supaya ngerti, dan saya akan baca dari ayat 8 sampai 18, tapi saya akan kupas dari pertama tentang firman dalam bahasa Yunani logos ya, suara Tuhan. Suara Tuhan itu menyatu dengan suara Tuhan, dengan menyatu dengan Tuhan seperti suara saya. Saya menyanyi ini, kalau Bapak Ibu sudah tahu ya, suara saya mengenal itu suara Pak Yakob menyatu dengan saya, masih bisa dipisah antara suara saya dan saya, disebut dua, tidak bisa saudara ya, tidak masuk akal sehat itu ya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau dalami firman Tuhan, dan kita harus yakin masalah ikut Yesus dengan iman. Iman itu karena anugerah. Kalau sudah percaya tidak apa-apa, nggak dipaksa kok ya. Yang penting kalau kita mengenal kebenaran, hanya di dalam Dia Yesus kita akan selamat, sebab Dia satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory, Yesus disanjung tinggi, nomor 664. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Amin, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Amin, haleluya. Di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, yang ke-16, ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula, kerajaan dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan
punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua malaikat tunduk dan menyembah Dia. Semua yang diciptakan, kita semua menyembah, datang ke Raja di segala raja, Yesus Tuhanku. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Sucikan malam ini Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran. Haleluya. Malaikat puji dan sembah Dia. Semua makhluk datang puji menyembah. Rajaku adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman malam ini, sebentar hati kami siap sedia untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur, terima kasih kepada Bapa di surga. Termasuk Bapak Ibu bisa dipelihara sampai detik ini. Itu karena anugerah Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, para hamba Tuhan. Setiap kita kalau bisa ambil bagian pekerjaan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita bisa hidup anugerah Tuhan. Kita bisa bekerja, bisa beraktivitas, itu anugerah Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dia Allah telah diciptakan segala sesuatu, termasuk kita. Semua berasal dari Dia. Yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kawat, sudah hebat, sudah Yesus tuh tak terbatas. Ya, termasuk setan dulu awal Lucifer, Tuhan ciptakan para malaikat. Pokoknya Dia segala-galanya dalam hidup kita. Wah, saya nggak bisa ungkapkan bentuk seperti apa hebatnya Tuhan Yesus. Maha kuasa, maha kudus, maha mulia, maha segala, agung, 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 sempurna. Terima kasih kepada Tuhan sungguh. Saya hargaikan kasih Tuhan. Tentu saya tidak mau hidup percuma Bapak Ibu. Jangan mau hidup percuma. Tapi hidupku adalah untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, ya. Biar kita tegak lurus pandang kepada Tuhan Yesus. Dan itu vertikal horizontalnya kita saling mengasihi. Sebab kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Semua kita adalah bersaudara dalam kasih Tuhan. Ya, untuk itu kita mau sama-sama komit. Kita mau setia sama Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Karena semua adalah ciptaan Tuhan. Mari, saya senang sekali baca firman Tuhan sekarang. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Lanjutkan yang kemarin Bapak ya. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu Allah. Seperti suara saya. Ya, menyatu dengan saya. Tidak bisa dibilang. Saudara kasih contoh misalnya dalam tubuh saya, darah dan saya itu menyatu, tidak bisa dibikin dua saudara ya. Ya menyatu seperti suara saya dengan suara saya, dengan saya menyatu, itu firman Allah ya. Kita ikuti firman, jangan didebat saudara. Firman nggak bisa didebat. Saudara itu punya pinteran itu baru kapan sih? Kita sama-sama bayi Bapak Ibu yang pinter masa hebat, yang banyak debat-debat firman Allah eling. Dulu masih bayi bisa mikir sampai sekarang tuh karena anugerah Tuhan. Tapi kalau sudah pinter jadi orang hebat, anugerah Tuhan, jangan sok pinter, berani melawan Allah, berani debat-debat saudara. Jangan saudara. Lebih bagus kita rendah hati daripada Tuhan. Takut sama Tuhan. Saya lanjutkan sekarang ayat yang ke-9. Kemarin sudah saya ingat itu sampai ayat 8. So ayat 9 sampai 18. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang adalah Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ya, supaya manusia
tidak hidup di dalam kegelapan, ya, ada di dalam terang Tuhan. Coba manusia kalau tidak ada firman, saudara, hidup di dalam kegelapan, saling benci, saling bunuh, korupsi, mengkhianati, keributan terjadi karena hatinya penuh dengan kegelapan, ya. Tapi oleh karena itu perlunya hati kita diisi dengan firman Tuhan supaya ada terang Tuhan. Jadi kalau saudara terang Tuhan mau marah tidak jadi, saudara, ya. Kita sebagai anak Tuhan harus hidup di dalam firman. Kalau hidup dalam firman, hidup kita genap, benar hidup kita. Ya, ayat ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ini dunia dijadikan olehnya. Siapanya itu? Yesus, Tuhan, pencipta langit dan bumi, saudara. Dia yang menciptakan segala seperti tadi yang saya baca Kolose pasal 1:16. Termasuk pada waktu murid-murid Tuhan di Yohanes pasal 8 tanya, umurmu belum sampai 50 tahun mengenal Ibrahim. Ya, coba saya mau baca. Saya mau baca ya, Yohanes 8:56. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Ini Yesus berkata, ya, kepada orang-orang Yahudi, ya, pada waktu kumpul di situ, ya, ada murid Yesus semua kumpul. Yesus berkata, Abraham bapakmu bersuka cita, ia akan melihat hariku. Apa jawab mereka, saudara? Ya, kata orang Yahudi, ayat 57. Kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Engkau telah melihat Abraham. Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wah, dahsyat. Ini bukti nyata bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta segala-galanya. Maka benar sekali firman Tuhan katakan, nanti kita baca sampai 14 ya. Maka di ayat ke-10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, berarti dunia ciptaan Tuhan Yesus. Ya, ciptaan Bapa di surga, dia Elohim. Dia Bapa kita Yahweh, Yesus Bapa kita Yahweh, dia Elohim. Roh Kudus sama menjadi satu, saudara, ya. Yesus dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Kita adalah kepunyaan Tuhan karena kita diciptakan oleh Tuhan. Tapi banyak manusia menolak tentang Tuhan. Ya, sombong manusia itu. Diciptakan tidak tahu diri. Banyak menolak Yesus, orang Yahudi itu. Termasuk orang fasik. Tidak sadar dari mana kau orang fasik. Semua Tuhan yang ciptakan. Saya juga berkata kepada iblis, berani kau iblis dengar kau, awalnya kau Lucifer. Dalam nama Tuhan kau tunduk, harus menyembah kepada Tuhan. Setiap kita semua menyembah. Ya, tumbuh-tumbuhan semua itu, benda-benda semua hormat kepada Tuhan. Dia pencipta di atas segala-galanya. Ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Mari kita yang percaya kepada Tuhan, janji Tuhan. Seperti hari Rai Pantekostan, janji Tuhan, Tuhan berikan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus turun terus kita, ada kuasa kita. Ya, Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan Roh Kudus. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, taat kepada firman, janji Tuhan, minta Roh Kudus. Dan Roh Kudus kan berikan buat kita seperti hari ini, ya. Kemarin kita sudah melaksanakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Dan setelah Yesus ke surga, janji Tuhan menantikan janji Bapa, jangan tinggalkan Yerusalem. Jadi selama 10 hari kita menantikan meminta curahan Roh Kudus. Saya pada waktu masih SMA, ya, ditumpangin tangan sama papi saya, kerinduan saya minta di hari ke-7, minta itu Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Saya berbahasa roh sampai saya menangis. Selesai doa terus saya menangis, hidup saya diubahkan sama Tuhan. Sampai di kamar mandi saya menangis, di kamar mandi, saudara. Sungguhan itu, saya tidak bohong. Menangis, ada sukacita di hati saya dan bahasa roh. Dan Tuhan berikan hikmat buat saya pada waktu saya SMA sekolah. Wah, benar, saudara, ya. Betul, kuasa Tuhan dahsyat yang berlaku dalam kehidupan saya sampai detik ini. Membuktikan Yesus luar biasa, dia hidup, dikasih kuasa sama Tuhan. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, ya. Semuanya berasal dari Tuhan kita ini, ya. Luar biasa. Saya menikmati kuasa Tuhan. Saya pernah ingat sekali saya adakan KKR Kebun Rohani, ya, di Watulo di Jawa Timur. Itu hujan deras. Saya undang anak kaum muda remaja, saudara. Saya adakan KKR itu. Hujan deras, tapi saya angkat tangan, saudara. Saya minta kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Berhenti, saudara, hujannya itu. Saya minta berhenti, tapi di sana jauh hujan tetap. Tapi khusus di area yang saya melaksanakan ibadah KKR, berhenti, stop hujan. Langsung saya melakukan, di situ kuasa Tuhan dahsyat. Tuhan itu hebat, Yesus itu hebat.
Dia mendengar setiap doa. Saya pada waktu saya pulang ke Turki. Dari Turki kan terjadi perang Iran sama Israel tuh. Ya tidak bisa berangkat diri itu, Oman Air itu. Saya ada Istanbul itu. Gak bisa pulang tuh. Tapi pada waktu seluruh jemaat minta saya berdoa dan saya pribadi berdoa. Karena arsan tenti kondisi dia bilang. Ketentuan kondisi yang tidak jelas dia. Sampai kapan tidak jelas dia. Saya tanya pada waktu dengan pejabat petugas yang penjaga flight itu Oman Air. Dia bilang saya tidak tahu ini karena terjadi perang rudal Iran lawan Israel itu. Coba saudara. Saya nangis kepada Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasamu, aku hambamu, aku anakmu, kami milikmu. Hentikan perang dalam nama Yesus Tuhan. Saya ngomong doa sama Tuhan. Supaya saya bisa pulang karena saya ingin merindu melayani pekerjaan Tuhan. Kuasa Tuhan ajaib. Tidak lama kemudian saudara. Benar setelah saya doa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendengar doa dari surga. Henti perang. Makanya sampai sekarang tidak kan perang itu Iran, Israel itu. Langsung bisa pulang berangkat sampai detik ini saudara. Ini banyak saya mengalami kesaksian kuasa Tuhan dahsyat saudara. Salah satu contoh saya tidak pernah sakit sampai detik saya diberikan kesehatan sama Tuhan. Sungguh termasuk Bapak Ibu. Saya mendapatkan kasih karunia mendoakan orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang dahsyat, tabib kita yang ajaib dan sempurna. Kata janji Tuhan diberikan kuasa orang percaya kepada Tuhan. Mari jadilah orang percaya kepada Tuhan dan taat. Hidup di dalam pelaku firman Tuhan ya. Terus ayat 14, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia kebenaran. Dahsyat saudara. Tuhan itu maha kuasa. Allah pencipta langit dan bumi, maha kuasa. Kalau maha kuasa berarti dia sanggup menjadi dirinya sebagai manusia lagi bisa. Mau jadi kita diciptakan sama Tuhan. Dirinya sendiri sebagai menjadi manusia bisa karena dia punya kuasa. Kalau kita tidak bisa menjadi Tuhan, tapi Tuhan menjadi manusia bisa. Tapi di dalam diri manusia, itulah kuasa Tuhan. Wah, kuasa Tuhan saya sulit mendefinisikan. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Kita ini sangat kepintaran, hikmat kita jauh di bawah. Karena kita hikmat, kepintaran, logika kita semua datang dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan juga berkuasa untuk tidak memberikan kita pengertian. Makanya banyak orang yang menolak logikanya nggak masuk logika. Gimana saudara? Dianggap Tuhan tuh punya 2, 2, 3. Salah, Allah itu esa. Saudara, kita baca di dalam 1 Timotius 2:5. Allah itu esa, saudara. Yang kita sembah Yesus itu esa, tunggal. Kita mengenal kita umat Kristiani, Allah itu esa. Tidak bukan berarti Allah itu tidak esa. Itu esa, tunggal satu, Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius 2:5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Itu manusia Kristus Yesus. Itu esa. Elohim. Ya, jadi karena Elohim itu esa, dan esa pula dia, yaitu Yesus Tuhan. Dialah Tuhan. Karena kuasa Tuhan firman seperti suara saya ini. Ya, suara kalau saya tidak bisa suara saya menjadi manusia, menjadi manusia Yakub kedua, saya Yakub pertama yang diciptakan Tuhan. Saya bisa menciptakan suara saya tidak bisa, saudara, tidak bisa saya. Ya, tapi Tuhan bisa. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara itulah Yesus Kristus. Dahsyat saudara. Mereka perdalam firman. Saya nggak bisa menjamin saya memberikan pengertian itu saya ngerti. Roh Kudus akan memberikan pengertian. Hikmat pengertian saya itu terbatas. Tapi kuasa Roh Kudus tak terbatas. Dialah aslinya. Kalau saya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Saya hanya menerangkan firman Tuhan, katakan firman menjadi manusia seperti ini. Suara Tuhan seperti jadilah terang. Yesus ada baca Kejadian 1:3. Itu menjadi manusia. Itu disebut Yesus. Tapi saat ini Yesus sudah menjadi Allah Bapa di surga, dia naik ke surga. Tapi janji dia akan datang kembali. Maka berikutnya saudara, ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang dimaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada. Nah, sebab dia ada sebelum aku ada. Cuma ini, sebelum aku, ya memang dia pencipta kok. Dia tuh pencipta. Ini Yohanes Pembaptis saja sudah betul-betul sudah sudah mengakui dia tuh. Rasul Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang telah dimaksud ketika aku berkata kemudian daripada aku akan datang dia yang mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus. Amin. Ayat 18 yang terakhir. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang
ada dalam pangkuan Bapa. Dia yang menyatakan. Nah ini saudara, dia yang menyatakan. Berkuasa kan, memang itu Allah saudara ya. Kalau saya jangan sok pinter lah. Lebih bagus kita rendah hati. Karena dia pencipta kita, penciptanya. Ikuti firman saja. Seperti guru. Kalau saudara tidak bisa baca, diajari guru baca. Jangan sok pinter baru bisa baca mau melawan guru. Nggak bisa, itu baru contoh baru guru ya. Ini Allah loh. Tuhan pencipta Elohim yang menciptakan segala-galanya. Lebih bagus kita rendah hati ya. Kita belajar namanya orang yang mau belajar. Kita rendah hati. Mau menerima apa yang dijelaskan oleh orang yang hebat itu. Itu tuh Tuhan melalui firman Tuhan. Belajar kita mau rendah hati saudara. Terus kita baca firman Tuhan. Dan itu Roh Kudus akan menerangkan kepada Bapak Ibu. Supaya mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukti Yesus adalah Tuhan saudara. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Coba saya mau baca. Bukti nyata ini. Alkitab dong bicara saudara. Yohanes 13 ayat 13 demikian firman Tuhan ya. Yohanes 13 ayat 13 saya buka nih firman Tuhan ya. Membuktikan bahwa dia itu Allah ya. Yohanes 13 ayat 13 demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan ini makanya kita sebut Tuhan Yesus. Dan ini saudara yang hebat sekali ya. Firman Allah jelas dalam 1 Yohanes 5:20 membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20 saudara ya. Saudara bisa baca lagi ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah siapa? Yesus ya. Telah datang. Yesus telah datang 2000 tahun lalu. Telah mengaruniakan pengertian. Berarti Yesus memberikan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Berarti di dalam Yesus kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Berarti kita ada yang benar dalam Kristus. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Ini jelas. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia adalah Allah yang benar. Yesus adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Amin. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan Yesus. Yesus disanjung. Yesus disanjung. Yesus disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Malaikat puji dia, umatnya sembah dia. Rajaku disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin. Haleluya.